Teman-teman, kembali di podcast To The Point bersama saya Bima Arya. Kali ini saya nggak sendiri, ada narasumber kita yang istimewa. Seorang pemimpin yang hijrah dari dunia konsultan profesional, kemudian masuk ke birokrasi pemerintahan, dan saat ini jadi Gubernur Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, yang sering kita sebut dengan Kang Emil. Terima kasih Kang Emil. Sama-sama Kang Bima. Sudah hadir di Sukses To The untuk Point. Podcast To The Point. Ya, siap menjawab pertanyaan-pertanyaan To The Point? Insya Allah. Oke, yang pertama. Kang Emil itu kan dulu konsultan ya. Kemudian masuk wali kota, kemudian menjadi gubernur sekarang. Dari pengalaman di dua dunia yang berbeda ini, itu ada hal yang sangat beda nggak sih antara dunia konsultan dan dunia birokrasi pemerintahan? Ada perbedaan, banyak persamaan. Perbedaannya dulu kita ibaratnya memberikan layanan kepada klien kan begitu. Sekarang saya yang jadi klien, saya yang memutuskan. Dulu keputusan tidak kita, konsultan itu kan hanya memberikan opsi-opsi. Kalau sekarang jadi pemimpin, keputusan tanggung jawab kita kan. Persamaannya sama-sama berada di ranah imajinasi. Jadi konsultan arsitek kan berimajinasi ya, memberikan sebuah gagasan dalam bentuk ruang dan sebagainya. Jadi wali kota, jadi gubernur juga sama. Bedanya berimajinasinya ada yang fisikal terlihat, ada yang berimajinasi secara sistem, abstrak, membangun ekonomi, kesehatan, spiritualitas dan lain-lain. Kalau dari dulu di luar, kemudian sekarang di dalam, bedanya jauh nggak ketika di dalam birokrasi pemerintahan? Kaget nggak kira-kira begitu melihat ternyata realita birokrasi seperti ini? Dulu kan saya monodimensi, hidupnya hanya di satu dimensi ya. Kalau jadi pemimpin mah multidimensi, Kang Bima juga merasakan ya. Yeah. Dan kita belajar semua ilmu Kang. Kalau dulu kan misalkan fokus sesuai ilmu kita ya. Kalau jadi pemimpin kan dari urusan ekonomi, dari urusan radikalisme, dari urusan makro, mikro, sajadah, haram jadah, semua harus dikuasai. Ya. Nah jadi sebenarnya banyak pembelajaran luar biasa ya. Ratusan SKS gitu untuk jadi pemimpin. Dan kuncinya adalah harus mau belajar. Ya. Oke. Kalau nggak mau belajar mah susah, jadi dia kaku. Ya. Dulu waktu Kang Emil jadi wali kota, orang bilang cocok karena arsitek, ya, urban design. Nah begitu jadi gubernur, Kang Emil kan ngurusin banyak desa. Jujur, repot nggak ternyata ngurusin desa? Lebih ribet nggak daripada ngurusin kota? Enggak, lebih bahagia. Kan tadi kuncinya mau beradaptasi. Ribet kan ngurusin COVID ribet, tapi udah dipaksa dan alhamdulillah kan kita lulus insya Allah lah ya. Nah jadi jangan menganggap pendidikan formal itu adalah dunia kita sampai akhir hayat kita, enggak juga. Dunia dulu spesialis menjadi generalis kan. Iya. Nah jadi dari dulu saya memang nggak ngurus desa, tapi saya pelajari sebagai dasar kepemimpinan. Dan indahnya Jawa Barat, wah luar biasa. Desa-desanya indah, alamnya indah, orang sebenarnya dasarnya someah gitu ya. Tinggal diramu menjadi sebuah kemajuan. Saya kira jadi gubernur kalau boleh jujur ya, saya lebih senang jadi gubernur Daripada wali kota. karena Ada dimensi-dimensi non-urban yang dulu nggak pernah saya pahami, sekarang melengkapi. Ternyata dunia, mohon maaf ya, tidak sekota itu lah, seurban itu. Makanya saya lahirkan desa digital, karena saya tahu, oh ternyata yang bikin desa itu terpisah dari kota secara ekonomi, ditinggalkan anak mudanya, karena ketimpangan infrastruktur. Nah dengan adanya revolusi digital, saya bisa buktikan Kang, tinggal di desa rezeki Jakarta dengan petani milenial asal infrastrukturnya itu hadir. banyak orang melihat Kang Emil itu belajar cepat. Dari konsultan, kemudian wali kota, dari wali kota kemudian jadi gubernur. Jadi transformasinya itu cepat banget gitu. Tapi di sisi lain orang melihat Kang Emil ini sebetulnya partainya partai apa sih? Karena Kan gini Kang. belum pernah menegaskan gitu. Iya. Kan saya ini produk demokrasi. Ya. Indonesia memilih demokrasi. Iya.
Tiongkok tidak memilih demokrasi, nggak ada pemilu di Tiongkok. Arab Saudi tidak memilih demokrasi, adanya kerajaan. Inggris demokrasi tapi monarki. Ada perdana menteri tapi aya keneh dunungana atau atasannya namanya ratu kan gitu. Indonesia memilih demokrasi. Nah, demokrasi ini membuat orang-orang kayak saya selama disukai masyarakat bisa jadi pemimpin, Kang. Kan pintunya 3, Kang Bima tahu. 1, kader partai, kan. 2, independen dicalonkan partai, itu saya, Pak Anies, Bu Kofifa. Iya. Yang ketiga, independen dicalonkan oleh independen, tapi jarang yang menang. Ada yang menang dulu dari Garut, tapi dilengserkan misalkan ya. Nah jadi kalau ditanya kok bisa, ya saya masih pakai pintu yang kedua. Nah mungkin setelahnya seperti Kang Bima juga, saya akan pakai pintu yang pertama. Jadi masuk ke partai yang sedang diistiqoroh. Katanya akan diputuskan tahun ini. Ya, Kira-kira kalau dari pilihan yang ada, mana yang paling dekat dengan pemikiran dan hatinya Kang Emil di antara partai yang sudah PDKT dengan Kang Emil? Ya salah satunya partai Kang Bima kan, Oke. komunikasi baik. Partai-partai yang lain juga relatif baik. Saya kira itu gini ya, semua setelah saya amati, semua tuh mencintai Indonesia. Tapi gayanya beda-beda. Nah pertengkaran kita hari ini sebenarnya mempertengkarkan cara mencintai Indonesia. Ya, seolah-olah dengan beda cara mencintai, Anda tidak layak untuk eksis. Saya kira nggak begitu. Semua itu rata-rata Bicara mencintai Indonesia, Kang, apa sih masalah terbesar Indonesia hari ini yang harus kita pecahkan sama-sama? Masalah terbesar kalau diurut ya, top 5, top 10 gitu. Nomor satunya tuh mudah bertengkar. Itu aja. Ini mah akar psikologis orang Indonesia. Kenapa dijajah 3,5 abad? Karena mudah dipatahkan di dapur. Mudah dipatahkan di antara diri sendiri. Kerajaan Banten bubar karena begitu, ya Aceh dikhianati karena begitu. Nah, kalau energi bertengkar ini tidak dikurangi derajatnya, ya kita kan sibuk WA grup, IG, Facebook dan lain sebagainya isinya pertengkaran-pertengkaran. Pilpresnya udah beres, cebong kampret kadunya masih belum move on kan. Indonesia Rayanya sama, gara-gara beda klub sepak bola lokal, misalkan yang mati anak muda 42 orang. Beda agama rame, agamanya udah sama, beda tarawehnya ada yang 11, 23 bisa dijadikan bahan pertengkaran. Ada yang 11-nya 443, ada yang 11-nya 22221 kayak di Bogor, bisa jadi sumber pertengkaran. Makanya kalau energi nyari-nyari perbedaan ini bisa dikurangi, saya mah yakin. Makanya orang Indonesia itu hebat kalau kompak. Kalau udah bersatu mah susah dikalahkan. Ya, tapi kan Kang Emil tahu tidak mudah untuk melakukan itu sebagai pemimpin kita. Artinya meminta orang supaya berdamai kan nggak mudah. Apalagi kalau masalahnya itu masalah perut, masalah ideologi, masalah keyakinan, masalah agama gitu. Jadi gimana kita memecahkan persoalan itu? Kepemimpinan terbaik Kang Bima adalah dengan keteladanan. Jadi dimulai dari pemimpinnya. Kalau pemimpinnya mencerminkan nilai-nilai itu, ya dia akan diikuti kan, kira-kira begitu. Dalam agama Islam, pemimpin yang adil itu kalau selalu menggunakan ilmunya ulama misalkan ya. Jadi itu sudah harus satu koneksi. Nah, yang menjadi problem di Indonesia itu tadi, kita terlalu senang membesar-besarkan perbedaan ketimbang mencari persamaan dari perbedaan. Kan dalam teori perbedaan itu 2, Kang. Ada kelompok melihat perbedaan sebagai rahmat, keragaman. Harusnya kita di sini ya. Tapi masih ada yang nyaring bunyinya melihat perbedaan itu sebagai sumber kebencian. Beda gender dijadikan pertengkaran. Di Jawa Barat, Kang, Kadin sempat 3, coba bayangin. Ya, di pusat KNPI 4, ya. Klub motor bisa 2, persaudaraan haji ada 2. Menwa, ini renungan ya, Kang. Kok gampang banget ya kita berpisah gitu ya. Nah, poin saya, masalah mah banyak ya. Kemiskinan masih ada. Tapi kalau dirunut tadi kembali ke poin saya, kalau kita bisa menyelesaikan nafsu bertengkar kita dikurangi, kompak, kita sekarang ekonomi ranking 16. 10 tahun lagi katanya ranking 10. 2045 katanya ranking 4.
Tapi itu kan tidak akan terjadi kalau waktunya habis bertengkar ketimbang bikin mobil listrik, tenaga angin apa dan sebagainya gitu. Itu kekhawatiran saya itu. Ya, kalau politik sektarian yang katanya menjadi masalah kita sejak Pilgub Jakarta, ini menurut Kang Emil gimana kita keluar dari jebakan politik sektarian ini? Itulah kenapa saya mengawarkan politik wasatiyah, Kang. Politik tengah. Saya nyaman di situ. Bisa ngobrol dengan kiri, dengan kebangsaan, dengan segala dinamikanya. Bisa juga merangkul yang kanan dengan religiositasnya. Pancasila diciptakan tengah. Tidak berpihak ke salah satu agama, itu Pancasila. Tidak berpihak ke salah satu suku, itu sila ketiga. Tidak berpihak kepada kelompok yang kuat, itu sila keempat, kan begitu ya. Tidak berpihak kepada yang terlalu kaya, itu sila kelima. Jadi Pancasila itu tengah. Jadi saya Di Jawa nyaman. Barat Kang terasa nggak tarik menarik antara aliran-aliran itu, dan gimana Kang Emil? Faktor sejarah Kang, Jawa Barat itu dari dulu adalah medan dari heterogenitas. Mohon maaf ya, ke Jawa Tengah rada homogen kan, Jawa Timur juga. Oh, Jawa Barat mah ada faktor kejakartaan, Bodebeknya kan. Iya. Makanya saya baju adatnya 3 Kang. Apa itu? Baju priangan, beskap. Kalau Cirebonan beda, lebih ke Jawa-Jawaan. Geser ke mana? Ke arah Bekasi, Depok kan udah baju kayak Pak Anies gitu, gayanya. Jadi saya nggak bisa bilang hanya Sunda saja Jawa Barat. Jawa Barat saya waktu kampanye Pilgub bahasa Jawa, belajar lagi di Cirebon Utara kan. Ya. Ngomong-ngomong Jadi, soal gitulah. Mas Anies, dulu kan Kang Emil sebelum rame bursa Pilgub Jawa Barat sempat juga disebut akan maju di Jakarta. Iya. Jadi orang melihat antara dua pilihan itu. Kenapa kemudian Kang Emil memutuskan Jawa Barat? Ya, ambisi politik bukan segalanya. Saya tidak jadi karena nasihat ibu. Di momen itu Kang, partai udah siap, logistik udah siap, survei juga lumayan menurut hitungan. Tapi ibu saya bilang jangan, karena kamu belum selesai jadi wali kota Bandung. Kamu akan dicatat sebagai pemimpin yang tidak selesai. Kata ibu saya, mending kalau menang. Ternyata kalah ya, pulang malu. Jadi poin saya, politik itu bukan matematik Kang. Ada faktor afdol ya dalam agama Islam. Jadi kesempurnaan peristiwa gitu. Nah peristiwa tadi dalam teori itu kan nggak sempurna ya, karena harus mematahkan existing jabatan. Gitu. Nah, ketika hari penghitungan suara di Jawa Barat, kita ingat Kang Emil itu agak emosional. Ketika mengumumkan kemenangan, kayaknya agak nangis ya waktu itu ya. Bercucuran air mata. Itu kenapa tuh Kang? Ya samalah Kang Bima. Enggak, saya nggak nangis kan. Bukan, ini mah ekspresi pribadi tapi keharuannya kan sama. Kenapa saya begitu? Karena kan melelahkan Kang, Jawa Barat itu ya. Mentally dan physically. Iya, door to door-nya. Iya. 33 juta jiwa yang harus diyakinkan. Itu 2 kali pemilu Malaysia kan ibaratnya. Terus ke desa-desa, ke kampung-kampung. Jadi dalam memori waktu pidato itu muncul lagi tuh jalan-jalan dengan kehujanan, kepanasan, diteriakin orang. Jadi sangat melelahkan ya. Iya, manusiawi lah. Kalau begitu pertanyaan saya, Kang Emil selalu masuk dalam bursa capres sekarang. Selalu ada di 5 besar kan? Alhamdulillah. Nah, kalau di Jawa Barat aja lelah, di RI siap nggak Lelah kayaknya itu nyapres? kan kampanyenya. Gitu. Kang Emil siap nyapres? Kalau pintunya terbuka siap, bismillah. Kalau tidak terbuka, jangan baper, tidak ada masalah. Karena gini, saya tuh punya 2 nilai politik Kang Bima. Satu politik akal sehat. Ya. Akal sehat mengatakan kalau ini ada keliru, ya saya harus bersuara. Kayak saya protes impor beras, kan saya suarakan Kang. Padahal Jawa Barat surplus 1,5 juta ton kan, ya saya suarakan. Dianggap sebagian jadi punya dinamika, tapi itu akal sehat saya. Yang kadang-kadang tidak disukai kan ya. Kedua, politik tahu diri Kang gitu. Kalau tahu diri itu ya tahu diri lah, surveinya cuma segitu. Jadi
cita-citanya harus menyesuaikan dengan situasinya, kira-kira begitu. Saya juga tahu diri, belum punya partai, makanya nggak bisa ngomong terlalu jauh. Tapi kalau ditanya cita-cita, ya semua anak bangsa ya kalau ngomongin mau jadi pemimpin nasional pasti pengen. Tapi realitanya kan tidak seindah yang diimajinasikan. Nah, tapi Kang, dalam prinsip hidup, semua itu harus diikhtiarkan. Bahwa ikhtiarnya berakhir dengan medali emas atau medali perak di final, ya terima aja. Tapi menuju pertandingan itu harus ikhtiar. Makanya saya bilang, pemilu Indonesia politik ini harus kayak PON Kang. Dipersiapkan, berlatih kan, terus bertanding nih, saling sliding, saling pukul, saling apa sesuai cabangnya lah ya. Gak masalah di pertandingan. Pada saat sudah selesai, ini medali emas, medali perak, harusnya salaman. Kemudian move on kan, sampai jumpa 5 tahun kemudian, harusnya gitu. Nah di kita enggak, bertengkar atau berkompetisinya udah, setelah medali emas peraknya dibagikan masih tidak mau nerima. Nah harapan saya seperti itu Kang. Oke. Kalau Pak Jokowi, Kang Emil, dikenal punya visi besar tentang penyederhanaan birokrasi, debirokratisasi, memudahkan warga untuk dilayani. Kalau visi besar Kang Emil terhadap Indonesia apa sih sebetulnya? Bangsa yang besar itu bangsa yang berinovasi Kang. Jadi saya mah berada di rute inovasi. Itu yang saya tunjukkan jadi wali kota, itu yang saya tunjukkan jadi gubernur. Desa digital kami itu award winning konsep menang di Asia Pasifik ya. Gara-gara desa digital contoh lah ya. Ngasih makan lele udah pakai HP, ngasih makan ayam pakai HP. Di Sukabumi nyari ikan pakai fish finder lewat satelit. Ada plankton berubah warna laut, berarti ikan di situ, kirim ke HP-nya ngasih tahu nelayan bahwa ikannya di sana. Nah, inovasi ini akan mengubah bangsa ini gitu. Dan itu yang memenangkan negara-negara yang resources-nya sedikit tapi berinovasi. Di zaman Pak Jokowi, inovasi itu sudah sejauh mana menurut Kang Emil didorong? Ya karena negara kita kan dibelah-belah ya Kang. Ada kewenangan pusat, ada kewenangan daerah. Jadi saya nggak bisa berpikir terlalu di pusat, saya berpikir di level saya aja. Kayak contoh minyak goreng lah ya. Kewenangan supply demand-nya kan nggak di daerah. Tapi menyaksikan ibu-ibu pingsan ngantri minyak curah, masa kita tidak ada upaya kan? Maka saya bikin inisiatif yang Kang Bima tahu, pesan minyak goreng curahnya pakai aplikasi. Nah jadi itu kan inovasi. Jadi diturunkan di level lokal. Ya jadi saya berinovasi di level saya gitu. Iya. Pak Jokowi saya yakin sudah berinovasi di levelnya, tapi tiap zaman kan punya challenge-nya ya. Nah itu poinnya, tiap zaman punya challenge, Punya tiap pemimpin selalu tantangannya. ada kelebihan dan kelemahan. Dalam catatan Kang Emil, kelebihan yang utama dari Pak Jokowi apa sih? Pondasinya udah bagus, meletakkan pondasi maaf ya, Iya. ekonomi hijau. Iya. Tapi kan belum kelihatan nih, misalnya pembangkit listrik tenaga anginnya belum terlalu banyak, tapi udah ada. Nah tugas kita generasi berikutnya ngegas kira-kira gitu. Tapi bahwa mobilnya udah gerak nih, menurut saya udah di era Pak Jokowi. Tapi ngegasnya, melompatnya, terbangnya harusnya di generasi berikutnya. Kalau kelemahan Pak Jokowi kan? Pemimpin pasti ada kelebihan kelemahan ya, dan menurut saya apapun itu, menurut saya itu manusiawi lah. Termasuk kita, siapa sih yang sempurna kecuali Rasul? Tapi kalau Kang Emil ditakdirkan memimpin negara ini, apa yang Kang Emil akan lebih perbaiki di masa Kang Emil dibanding masa ini dan masa sebelumnya? Mengurangi pertengkaran. Itu aja. Kan tadi Kang, Iya. saya mah hanya itu kegelisahan saya. Kalau itu beres ya, kita menjadi negara yang lebih kondusif lah sosial politik dengan perbedaannya. Saya yakin bangsa ini akan besar gitu. Dan sejarah dulunya ini kita lahir dari perbedaan. Jadi masalahnya klasik. Jadi kalau sekarang saya tanya ancamannya masih pada substansi dasar datangnya kita bereksistensi, yaitu perbedaan. Nah ini kan masih mengemuka ya. Iya. Kan baru di era sekarang kan perbedaan itu punya label ya, maaf ya. Yang pro rezim disebut cebong, yang tidak pro rezim disebut kadrun kan. Padahal dulu-dulu mah nggak ada. Kalau secara personal Kang Emil ada di label mana tuh? Cebong atau kampret? Saya waktu pilpres disebut cebong Kang.
Tapi waktu saya mungkin mengkritisi sebagian kebijakan pusat, tiba-tiba ada yang melabel saya kok jadi kadrun. Jadi saya bilang kenapa hidup tuh harus di dua label itu kan? Manusia kan diberi akal sehat. Kalau ada yang nggak beres menurut logikanya, ya boleh dong menyampaikan pandangan berbeda kan? Itu aja. Jadi itu cuman akumulasi ya. Karena kalau saya jabarkan tadi jenis-jenis pertengkaran kan tadi sudah. Jadi kalau saya bilang, kalau saya punya kuasa gitu ya, saya ingin membawa bangsa ini lebih berdamai dengan perbedaan, lebih banyak dialog, tidak konfrontatif, tidak menggunakan istilah-istilah yang merendahkan martabat dan lain sebagainya. Itu proses panjang. Tapi kan Kang Emil bukan dari suku yang terbanyak di Indonesia, orang Betul, Sunda. betul. Suku Bisa nggak kedua. kira-kira tuh melakukan itu? Manjada wajada, versi manusia, kun fayakun, versi Allah, tidak ada yang tidak mungkin. Jadi stigma bahwa orang Sunda nggak bisa jadi presiden menurut Kang Emil? Ya itu masalah takdir saja. Kalau sudah Allah tentukan di Lauhul Mahfuz ya, di langit. Tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Dan saya percaya tadi politik bukan matematik. Iya. Tapi pemilu harus tetap sesuai jadwal nggak menurut Kang Emil? Pak Jokowi sudah statement, saya juga meyakini sama, kita harus taat konstitusi. Hidup kita kan bersepakat ya. Iya. Kita mau membangun namanya Indonesia, sebuah rumah. Sepakat ya, 5 yang harus dipegang. Sila 1, 2, 3, 4, 5. Sekalinya 5 ini dicederai, rumahnya kan nggak jadi. Nah jadi kesepakatan itu kita tuangkan kan dalam konstitusi, dalam peraturan. Kesepakatan hari ini menyatakan ya memang hanya 2 periode. Makanya wacana yang kemarin rame bisa menjadi sah asal kesepakatannya diubah. Nah untuk bersepakat kan tidak mudah. Ada yang setuju, si kades-kades kan mendukung. Ada yang tidak setuju dari kelompok mahasiswa sebagian. Jadi apapun itu selama belum ada kesepakatan baru ya hormatilah kesepakatan yang existing. Oke. Kita kan sudah dengar tadi visi besar Kang Emil tentang negara kita. Kalau Kang Emil ditakdirkan untuk kemudian memimpin bangsa ini. Tetapi selalu ada plan B. Kalau kemudian Kang Emil belum ditakdirkan untuk memimpin bangsa ini, rencana ke depan apa Kang Emil? Jadi Kang, menjadi pemimpin itu jangan selalu diukur oleh jumlah ya. Kepemimpinan itu kan kualitatif gitu. Menjadi gubernur aja saya nggak pernah mimpi kan. Ya. 50 juta tuh kayak mimpin Korea Kang. Kayak mimpin 2 kali Australia kalau pakai jumlah manusia ya. Kan kalau nyelamatin nyawa waktu Covid yang paling rawan siapa? Jawa Barat. 2 kali penduduk Australia sebanyak Korea Selatan segede Spanyol gitu. Jadi tadi nasional mah kalau terbuka bismillah. Kalau nasional tidak ada saya masih punya hak. Menjadi gubernur di periode kedua Jawa Barat itu kemuliaan yang juga Allah berikan opsinya lebih mudah lah kira-kira gitu, lebih terterawang. Ini koma atau titik? Menjadi gubernur Jawa Barat, titik atau koma? Ya koma, hidup ini koma. Komanya adalah saya kan bahagia juga jadi arsitek. Jadi jangan orang, saya ini bukan pengangguran. Karena gini, banyak orang spekulasi. Oh, iya. Kang Emil kalau tidak dapat tiket nyapres akan maju periode kedua Jawa Barat atau maju di Pilgub Jakarta. Atau gubernur Bali, atau gubernur Papua. Jadi bisa komanya aja. banyak ya? Komanya tuh banyak. Iya. Jadi jangan mengira pilihan hanya, maaf ya, hanya sesuai daerah etnisnya gitu. Kan bisa wae tiba-tiba bikin breaking news ya, Ridwan Kamil melamar jadi gubernur Maluku Utara gitu. Kan boleh-boleh aja kalau kita NKRI ya. Jadi pilihan mah banyak. Yang penting mah bahagia lah. Plus saya sudah bikin exit plan. Jadi kalau politik tidak lagi jadi rumah saya bermanfaat, jadi manusia Kang. Saya kembali ke profesi lama jadi dosen, sangat bermanfaat. Yang penting bahagialah, hidup cuma sekali. Umur juga masih 50-an awal. Jawabannya sudah politisi banget Kang Emil. Tidak terjebak dengan pilihan Jakarta atau Jawa Harus Barat. ada rasionalitas Kang. Ya walaupun Jakarta juga ya tentunya seperti dulu saya diajak-ajak waktu wali kota ya ada aja, tapi kan kita putuskan sesuai parameter yang tersedia. Oke, kalau Kang Emil punya keleluasan untuk memilih pasangan, ya, ada di satu momentum di mana, wah bisa milih nih.
mau pasangan sama Mas Ganjar Pranowo, berpasangan dengan Mas Anies Baswedan, atau AHY? Saya punya namanya solidaritas generasi kan. Kalau boleh milih, selama datang dari generasi baru, siapa aja menurut saya punya kualitas yang baik. Artinya 3 orang ini masih satu generasi ya? Satu generasi. Kak Prabowo nggak masuk di sini? Pak Prabowo generasi sebelumnya, ini kalau ada pilihan ya, Iya, gitu. Nah, jadi juga kepemimpinan kan idealnya ya, kan harus ada estafet yang per generasi lah, kan ada generasi baby boomer, generasi X, milenial, generasi Z, itu kan urutannya begitu. Dan menurut saya momentumnya supply calon-calon pemimpin nasional kan ada di generasi baru. Dan kita harus percaya diri. Apalagi kami-kami yang generasi baru kan bukan karbitan Kang Bima ya. Saya kalau berakhir kan 10 tahun. Ngurus dulu teknis di wali kota, kebijakan desa di gubernur. Jadi pengalaman ada. Tapi kan pasti ada yang chemistry-nya lebih nyambung. Saya nggak percaya itu Kang. Nggak percaya teori chemistry? Karena 2 kali pilkada, jodoh itu bukan pilihan saya. Dijodohkan oleh keluarga. Jadi mencintai setelah menikahi. Karena Pak Odet dinikahkan, ya udah mencintai setelah dinikahkan, ibaratnya gitu ya. Dengan Pak U juga sama, kan nggak kenal gitu. Tapi setelah jadi, ya belajar gimana. Tapi kan lebih nikmat kalau sebelumnya cinta mati, kemudian menikah sehidup semati. Ya, tapi keleluasaan itu, pertanyaan Kang Bima itu agak impossible gitu. Dalam politik. Dalam logika saya itu nggak pernah terjadi. Pak Ma'ruf Amin contoh ya. Apakah Pak Ma'ruf Amin ada balihonya? Nggak ada. Ada di survei-survei? Nggak ada. Tiba-tiba oleh takdir ya, jadi wapres kan begitu. Terus bagaimana, apa cocok? Ya pastilah saya yakin Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin setelah terjodohkan oleh peristiwa yang tidak matematis kan, memulailah proses chemistry-nya itu. Kang, kita dengar beberapa partai sudah akan menentukan nama. Kang Emil kira-kira deadline-nya kapan menentukan untuk memilih kendaraan politik masuk partai? Mungkin sekitar bulan Juni lah, 2 bulan lagi. Juni. Catat teman-teman. Kita tunggu bulan Juni. Ridwan Kamil akan memutuskan berlabuh kemana. Oke. Nah Kang Emil, sekarang bagian terakhir. Ini pertanyaan enteng-entengan tapi menguji kemampuan berpikir dan memutuskan secara cepat. Dengan syarat, Yaitu? saya harus memberi penjelasan. Harus menjelaskan ya? Iya, terhadap pilihan itu. Teman-teman, hidup itu pilihan. Kita lihat Pak Gubernur Kang Emil memilih satu di antara 2 pilihan secara cepat. Kang Emil, bubur diaduk atau nggak diaduk? Diaduk lahir batin. Nggak perlu penjelasan. Penjelasan, oke. Motor klasik atau motor sport? Klasik. Karena klasik itu Kang, makin langka makin mahal. Kalau motor baru biasanya harganya drop. Jadi motor klasik mah investasi. Percaya sama saya, anak-anak muda. Oke. Persib atau Liverpool? Persib lah. Persib heula, sisanya yang lainnya. Karena nggak ada attachment lahir batinnya kan di Persib. Oke. Luna Maya atau Aura Kasih? Karena 2 nama ini selalu muncul di puisinya Kang Aura Emil. Kasih paling banyak dalam pantun saya. Jadi dan dia orang Bandung. Capres atau cawapres? Dengan politik akal sehat, kalau surveinya bagus capres, kalau tidak maksimal ya cawapres. Enggak juga jadi gubernur. Ada pilihan ketiga. Bu Cinta atau Arka? Bu Cinta. Karena terlalu panjang untuk diceritakan dan sudah bersumpah. Bima Arya atau UU? Nggak usah yang dijawab yang ini kan. Oke, pertanyaan-pertanyaan cepat sudah selesai. Sekarang kita uji kemampuan Kang Emil untuk membuat pantun secara cepat. Silakan, kita menunggu pantun cepat Kang Emil. Aura Kasih makan bihun, terima kasih hatur nuhun. Kan cepat. Pantunnya cepat banget. Ya. Satu lagi pantun cepat. Ikan hiu memang kesohor. We love you warga Kota Bogor. Haturun Kang Emil, sehat selalu. Terima kasih sudah mampir teman-teman. Sampai jumpa di To The Point berikutnya.